Nah, kalian bernyanyinya itu bisa di halaman rumah, kemudian misalnya ada taman bermain juga bisa di taman bermain. Nanti kalian minta tolong, misalnya ada abang atau kakak atau misalnya ada ayah, ibu di rumah. Nah, nanti kalian minta mereka untuk memvideokan kalian bernyanyi notasi tentang lagu Menanam Jagung ini tadi ya. Kalian menyanyikannya dalam bentuk notasi ya, seperti yang sudah Ibu contohkan tadi ya. Jadi bukan kalian bernyanyi ayo kawan, ya tidak menggunakan syair atau tidak menggunakan ini tadi ya. Nah, tetapi kalian bernyanyinya itu menggunakan notasi ya, notasi yang sudah Ibu contohkan tadi ya. Sol, do, mi, do, sol, sol, la, si, do. Nah, itu yang harus kalian nyanyikan di video tersebut ya. Jangan lupa sebelum kalian menyanyikan video tersebut, kalian harus memperkenalkan diri terlebih dahulu ya. Nah, namanya, kelasnya, nomor absennya, kemudian apa yang akan kalian lakukan pada video tersebut. Kemudian sebutkan di mana letak kalian, maksudnya tempat kalian menyanyikan tersebut. Misalnya kalian di kamar atau di ruang tamu juga bisa, kalau misalnya tidak mau keluar rumah ya. Tapi alangkah lebih baiknya lagi kalian bisa membuat video ini sambil kalian misalnya ada kebun atau misalnya ada taman bermain atau ada pohon apapun gitu ya. Nah, itu mungkin lebih seru saja, apalagi jika kalian menggunakan musik juga ya, itu lebih seru lagi ya. Jadi kalian menyanyikannya dengan menggunakan notasi ya pada lagu Menanam Jagung. Oke? Nah, anak-anak, sekarang kita lanjut lagi ya. Nanti jika ada yang ingin bertanya tentang tugasnya hari ini, tolong langsung saja hubungi Ibu ya. Tugas video pembelajaran ini ya, kalian bisa kumpulkan paling lambat itu hari ini hari Rabu ya, paling lambat itu hari Sabtu. Hari Sabtu jam 5 sore ya, itu sudah paling lambat sekali kalian mengumpulkan videonya ya. Jadi kalian bisa edit sedemikian rupa, maksudnya misalnya ada abang kalian atau kakak kalian yang pintar dan misalnya pandai dalam pengeditan video, kalian bisa, kalau ingin kreatif lagi, kalau videonya ingin semenarik mungkin ya, misalnya ada lagunya, kemudian kalian juga bernyanyi menggunakan gerakan, atau kalian bisa ke kiri, ke kanan ya. Kemudian ditambah lagi dengan pemandangan di belakang kalian, misalnya dengan pohon-pohon, kemudian misalnya ada bunga atau apapun gitu ya, itu bisa, karena tidak mungkin kalian menanam jagung langsung ya anak-anak. Nah, itu hanya untuk background belakangnya saja biar terlihat unik gitu. Jadi kalian tidak hanya bisa di rumah saja ya, kalian juga bisa keluar di sekitaran rumah, di halaman rumah ya. Tuh, nanti sekreatif kalian ya. Nah, oke, sekarang kita lanjut lagi ya. Nah, kalian bisa buka buku temanya ini ya. Itu halaman 11. Nah, kita akan belajar tentang energi air ya. Nah, dengarkan baik-baik, Ibu akan menjelaskan tentang energi air. Nah, anak-anak, air merupakan salah satu sumber energi. Tubuh kita membutuhkan air untuk beraktivitas. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air. Selain diminum, air juga kita gunakan untuk memasak, mencuci, mandi dan lain-lain ya. Nah, jadi air juga dimanfaatkan sebagai sumber energi listrik. Salah satunya dengan menggunakan kincir air untuk memenuhi kebutuhan. Nah, ini adalah manfaat air anak-anak. Nah, manfaat air itu di sini ada 5 manfaat. Yang pertama, untuk kebutuhan cairan tubuh yaitu minum. Kemudian yang kedua, untuk membersihkan yaitu mencuci dan mandi. Digunakan sebagai salah satu sumber daya listrik, kemudian digunakan untuk menyiram tanaman, dan digunakan sebagai campuran bahan makanan. Nah, itu tadi adalah manfaat dari air bagi kita sendiri. Nah, anak-anak perhatikan, ini adalah manfaat air ya. Nah, air sangat penting bagi kita.
Setiap orang berhak mendapatkan air yang bersih. Perhatikan gambar berikut. Nah, anak-anak perhatikan. Di sini di gambar pertama terlihat seorang anak sedang minum segelas air putih. Kemudian di gambar yang kedua terlihat seorang anak laki-laki yang sedang mandi, ya. Nah, dia sedang mandi. Nah, anak-anak perhatikan, ini adalah dua gambar atau ilustrasi gambar dari manfaat air bagi kehidupan kita manusia, ya. Nah, anak-anak, di sini kita akan bersama-sama untuk menjawab pertanyaan. Nah, dengarkan pertanyaan yang pertama dari gambar yang pertama tadi. Mengapa anak tersebut minum? Nah, jelas saja. Dia minum karena dia merasa haus. Dan rasa haus itu timbul akibat tubuh memerlukan cairan. Nah, yang kedua, mengapa anak tersebut mandi? Anak tersebut mandi karena untuk membersihkan badan agar terhindar dari penyakit akibat kuman dan kotoran. Nah, yang ketiga, apakah mandi dan minum adalah kebutuhan? Tentu saja anak-anak, ya. Hal mandi dan minum itu adalah kebutuhan kita sebagai manusia. Makanya air itu sangat penting untuk kita manusia. Jadi kita harus menggunakan air itu secukupnya atau seperlu kita saja, ya. Kita memanfaatkannya itu sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kita tidak boleh boros, ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa yang terjadi jika ia tidak mempunyai air bersih? Nah, yang terjadi jika tidak mempunyai air bersih, maka tidak dapat minum, tidak dapat mandi, tidak dapat melakukan aktivitas yang membutuhkan air bersih. Akibatnya, tubuh akan dapat mengalami dehidrasi atau kekurangan cairan karena kekurangan air dan menimbulkan penyakit. Nah, jadi anak-anak, kita tidak boleh boros-boros memakai air, ya, karena air juga terbatas, ya. Jadi kita harus menggunakan air itu secukupnya saja atau seperlunya, ya. Kita tidak boleh menggunakan air terlalu banyak atau pemborosan, ya. Jadi air itu harus kita manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing, ya, karena air bersih itu sangat penting untuk kebutuhan atau kehidupan kita manusia, ya. Nah, kemudian pertanyaan yang kelima, apakah kita semua membutuhkan air bersih? Nah, tentu saja anak-anak, kita semua sebagai makhluk hidup itu sangat memerlukan air bersih untuk memenuhi kebutuhan hidup kita sehari-hari, ya. Jadi air bersih itu sangat penting untuk kebutuhan manusia. Nah, yang selanjutnya, apakah semua makhluk hidup berhak untuk mendapatkan air bersih? Tentu saja anak-anak. Jadi semua makhluk hidup itu berhak mendapatkan air bersih, ya. Karena air bersih itu adalah kebutuhan kita sehari-hari. Selain untuk mencuci, ya, kemudian untuk kita minum, ya. Nah, itu adalah manfaat, kemudian kebutuhan kita akan air bersih. Apa yang dimaksud dengan hak? Nah, anak-anak, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir atau bahkan sebelum ia lahir, ya. Jadi anak-anak, hak ini adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang. Bahkan hak ini itu telah ia dapatkan sejak ia lahir atau bahkan sebelum ia lahir. Misalnya, haknya dia berhak lahir ke dunia, kemudian di dalam rahim ibunya dia berhak sehat, kemudian dia juga berhak hidup, ya. Dia juga berhak mendapatkan perlindungan dari orang tuanya, ya. Oke, nah di sini yang kedelapan, carilah contoh hak-hak kita dalam kehidupan masyarakat. Berikut alasannya. Nah, di sini adalah contoh hak-hak kita dalam kehidupan bermasyarakat, ya. Nah, contoh yang pertama, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Karena semua warga negara itu memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di mata pemerintahan. Nah, kemudian yang selanjutnya, hak untuk diperlakukan yang sama dalam masyarakat.
sebagai bentuk dari hak untuk bebas dari segala bentuk diskriminasi atau kekerasan.